Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagas Sadra Firmansyah dari Prodi Ilmu Politik Universitas UINSA Surabaya. Di sini saya ingin sedikit menjabarkan atau mempresentasikan sedikit tentang pendidikan politik bagi generasi muda. Pemuda sendiri memiliki peran yang sangat penting atau bisa dikatakan salah satu penentu dan subjek bagi tercapainya suatu tujuan nasional. Pendidikan politik dan budaya politik merupakan dua unsur yang cukup penting dalam pembangunan nasional, khususnya dalam bidang pembangunan politik. Materi dan wawasan politik yang ditanamkan kepada seluruh lapisan masyarakat menjadi suatu hal yang sangat strategis dan diterapkan oleh pemerintah dan mewakili peran negara. Proses penanaman nilai-nilai politik sejak muda bisa membuat nilai-nilai politik itu sendiri terjaga sampai ia beranjak dewasa, tidak terlepas dari konteks etika politik. Salah satu sasaran yang sangat strategis dari unsur masyarakat itu adalah pemuda itu sendiri atau generasi muda. Hal ini menjadi penting dan strategis mengingat generasi muda merupakan generasi penerus bangsa dan negara. Keberlangsungan bangsa dan negara sangat ditentukan oleh keberhasilan pemerintah dalam melakukan pendidikan dan pembinaan terhadap generasi muda dalam pandangan politiknya. Di Indonesia sendiri, seperti yang kita ketahui, Indonesia berideologi atau berdasarkan pada asas-asas demokrasi Pancasila sebagai landasan politiknya, yang artinya seluruh sendi kehidupan politik di Indonesia harus sesuai dan selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi Pancasila tersebut. Pemerintah selaku otoritas yang sah dari negara tentu memiliki wewenang atau kewajiban untuk terus-menerus melakukan penanaman nilai-nilai demokrasi Pancasila agar terciptanya suatu budaya politik yang sesuai tujuan dan cita-cita negara kesatuan Republik Indonesia. Generasi muda sendiri sebagai salah satu komponen penting bangsa yang diantaranya adalah satu pilar kemakmuran rakyat, terdiri dari rentan usia 16 sampai 30 tahun yang dimana mereka memiliki aset ekonomi usia yang produktif. Yang selanjutnya saya ingin membahas bagaimana pentingnya jiwa kepemimpinan, yang dimana itu menurut saya itu sangat penting bagi generasi muda. Dalam menjalankan berbagai peran pentingnya, selain menghadapi ancaman terhadap demokrasi, pemuda juga menghadapi tantangan bagaimana bisa bersaing dengan bangsa yang sudah mengglobal. Pemuda haruslah siap menghadapi ancaman dan siap pula menjawab tantangan yang ada. Salah satu nilai yang harus selalu ada pada pemuda adalah jiwa kepemimpinannya. Lalu ada permasalahan dan pendidikan politik bagi pemuda. Permasalahan yang dimaksud di sini adalah pemuda saat ini sangatlah kompleks, mulai dari masalah penyalahgunaan narkoba, miras, tawuran, dan tindakan kriminal lainnya. Belum lagi pergaulan yang sangat bebas. Permasalahan ini menjadi sangat pelik ditambah rendahnya kesadaran pemuda atau kemalasan pemuda untuk menggali potensi dan wawasannya secara mandiri, baik di sekolah, perguruan tinggi atau lembaga-lembaga ataupun organisasi lainnya. Maka dari itu, pentingnya penekanan pendidikan politik yaitu membentuk budaya dan etika politik yang mendasar demokrasi dan Pancasila bagi generasi muda. Pemuda mampu memberikan kontribusi pembangunan nasional dan secara baik dan sukses, khususnya dalam menerima estafet kepemimpinan nasional daerah. Lalu selanjutnya ada budaya dan etika politik Indonesia, budaya politik dan hakikatnya. Yang pertama adalah budaya politik dan hakikatnya. Hubungan sosialisasi politik dan budaya sesungguhnya bersifat saling mempengaruhi. Berkembang budaya politik merupakan output sosialisasi politik, tetapi budaya politik dapat pula berfungsi sebagai input proses sosialisasi politik. Mengutip Haiman dalam Nazaruddin Samsudin tahun 1991. Oleh karena itu,
Proses pembentukan budaya politik sangat tergantung pada sosialisasi politik atau pendidikan politik. Guna membangun suatu sistem politik yang budaya politiknya sangat efektif bisa mendukung mekanisme struktural sistem politik yang berlaku, diperlukan proses sosialisasi nilai-nilai politik yang berpijak di atas landasan idealisme dan relasi. Dalam hal ini, Indonesia menganut sistem politik demokrasi Pancasila sesuai dengan konstitusi negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu selanjutnya adalah pendidikan politik di Indonesia. Pendidikan politik itu memiliki makna yang sangat mencapai tujuan dari pengembangan politik itu sendiri. Sedangkan pembangunan politik itu sendiri bertujuan untuk membangun suatu sistem politik yang ideal yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepentingan seluruh masyarakat. Mungkin itu sedikit jabaran yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.